Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala salihan tardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah walladzina ma'ahu wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Perti Kurma yang berbahagia, tak dapat kata yang pantas kita ucapkan selain memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita kesempatan dan umur panjang sehingga kita dapat berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun ini. Tiada kesempatan yang dapat kita manfaatkan pada kesempatan yang berbahagia ini selain mengisi Ramadan ini semaksimal mungkin sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah tarhib Ramadan. Janganlah engkau memasuki bulan suci Ramadan kecuali semua dosamu dapat diampuni di bulan itu. Dan janganlah engkau memasuki bulan suci Ramadan sehingga engkau dapat berinfak dan bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Sahabat Perti Kurma yang berbahagia, pembahasan kita pada malam ini adalah tentang menerangkan hakikat sabar dan syukur. Sahabat Perti Kurma yang berbahagia, sabar adalah tingkatan amaliyah, tingkatan hakikat yang dapat dilakukan, yang dapat dicapai manusia dalam setiap tahapan dan fase kehidupannya. Dengan sifat sabar ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita terima, semuanya adalah merupakan berkah dan keinginan serta kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Perti Kurma yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan kami akan uji manusia itu dengan kesulitan, cobaan, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap ditimpa musibah, sang hamba akan berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kami adalah kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Sahabat Perti Kurma yang berbahagia, dalam sirah, dalam sejarah, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Abu Aqilah. Beliau ini hidup di perbatasan Mesir dengan Arab Saudi. Satu ketika seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad berjalan di area itu, dan kemudian dia melihat sebuah tenda yang sangat sederhana, menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat atau berada seorang yang sangat sederhana dan miskin. Lalu dia menghampiri tenda tersebut. Kemudian dia mendekat dan menyaksikan betapa ada seorang hamba Allah yang sangat memprihatinkan yang berada di dalamnya. Seorang hamba Allah tersebut, kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung,
Dia tidak dapat melihat, mendengar pun hampir tidak bisa. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah lisannya yang masih berfungsi. Dari lisannya masih berfungsi itu kemudian Abdullah mendengar kata-kata syukur yang terlontar dari mulut yang kering itu. Dia berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Engkau ya Allah yang senantiasa mengkaruniakan nikmat dan rahmat kepadaku dan kepada anakku. Kemudian Abdullah bertanya, wahai hamba Allah, keadaan seperti ini, keadaan apa yang dapat engkau syukuri sehingga di mulutmu meluncur kalimat syukur dan puji kepada Allah? Maka kemudian Abu Ubaidillah berkata, seandainya Tuhan menenggelamkan aku di laut dan seandainya Tuhan menimpakan gunung kepadaku, maka tidak satu pun kata yang terucap dari mulutku selain kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia bercerita, saya sudah berada di tempat ini belasan tahun dan saya mempunyai seorang anak laki-laki yang senantiasa menyuapiku dan membimbingku untuk berangkat ke masjid. Wahai fulan, dapatkah engkau menemukan anak laki-lakiku? Karena sudah 3 hari dia tidak mendatangiku. Kemudian Abdullah bin Muhammad menyanggupi permintaan tersebut. Dia kemudian berjalan keluar tenda dan mencari anak laki-laki tersebut. Tapi malang, anak laki-laki tersebut ditemukan dalam keadaan tewas dan dia habis diterkam oleh binatang buas. Maka kemudian dengan berat hati Abdullah bin Muhammad kembali ke tenda itu dan dia menyusun kata-kata yang sangat hati-hati agar hamba tadi tidak bersedih mendengarkan berita meninggalnya anaknya. Kemudian dia berkata dengan memulai, wahai Abu Ubaidillah, apakah engkau pernah mendengar cerita Nabi Allah Ayub alaihissalam? Abu Ubaidillah menjawab, pernah. Dia orang yang dicobai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta dan penyakit. Kemudian keluarganya semuanya meninggalkannya. Dan di lidahnya yang tidak digerogoti oleh penyakit itu masih terlontar kata-kata syukur. Kemudian dia bertanya, apakah engkau dapat menceritakan kepadaku bagaimana kisah anakku tadi? Dengan berat hati Abdullah bin Muhammad bercerita, anakmu telah aku temukan dalam keadaan tidak bernyawa karena dia habis diterkam oleh binatang buas. Kemudian terluncur dari kata Abdullah tadi bahwa Alhamdulillahirabbil alamin, anakku meninggal sehingga dia tidak sempat lagi melakukan maksiat kepada Allah. Aku berdoa semoga dengan meninggalnya anakku ini Allah memberikan pahala yang besar kepadaku. Inilah jamaah Verti Kurma yang berbahagia. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, Abu Ubaidillah ini masih sempat mengucapkan kata-kata syukur. Dan bahkan dia berkata, kalau seandainya Allah menenggelamkan aku di laut atau Allah menimpakan gunung kepadaku, tidak ada kata yang pantas untuk aku ucapkan selain bersyukur kepadanya. Karena Allah masih memberikan aku kesempatan hidup dan berarti Allah mencatat bahwa aku masih diberikan kesempatan untuk menimbun amal ibadah sehingga aku bisa menimbun ibadah aku untuk nanti bertemu dengan Allah di yaumil akhir. Sahabat Verti Kurma yang berbahagia, tidak beberapa lama kemudian Abu Ubaidillah ini menghembuskan nafas terakhirnya.
Kemudian Abdullah bin Muhammad menutupinya dengan selembar kain dan dia mencari pertolongan. Beberapa saat kemudian datang beberapa orang menunggang kuda dan dia berkata, ini adalah Abu Ubaidillah, sahabat dari Ibnu Abbas. Dia adalah sahabat terakhir Rasulullah yang masih hidup sampai saat itu. Dan dia menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa sikap sabar dan syukur itu tidak ada batasnya. Sabar dan syukur bukan karena nikmat Allah. Sabar dan syukur adalah karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan hidup, diberikan umur, dan itu harga yang sangat pantas untuk disyukuri dan disabar apabila menemukan hal-hal yang kurang disemangati atau berkenan. Demikian sahabat Petik Kurma yang berbahagia, kuliah singkat kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.